siap untuk mengikuti ibadah kita walaupun masih online, kita tetap harus semangat untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Anak-anak, kita akan memulai hari ibadah kita dengan bernyanyi satu hal yang kurindu. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan selalu kami ucapkan kepadamu Bapa, di mana di pagi hari ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Secara khusus buat anak-anak kami yang di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami, secara khusus buat guru-guru sekolah minggu dan tim IT Bapak, sehingga apapun yang kami lakukan pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Bapak. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Roh Kudus Tuhan yang menyertainya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah membuka ibadah kita dengan lagu pujian Satu Hal Yang Kurindu. Nah, sekarang Kak Kristin mengajarkan adik-adik lagu baru nih. Judulnya Kami Bawa Pujian. Oke, kita akan lagu pujian Kami Bawa Pujian. Sambil ingat adik-adik liriknya. Kami
kita untuk ikut kerja di ladangnya. Nah, kita mau angkat lagu pujian Mana-mana Tuhan Panggil. Boleh tepuk tangan adik-adiknya di rumah. Shalom adik-adik. Nah, kita bertemu lagi nih di hari Minggu yang cerah ini, di pagi hari yang cerah ini. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelum kita mau membaca firman Tuhan, adik-adik di rumah coba kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Oke? Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Bapa buat pagi hari yang Kau berikan ini. Sungguh luar biasa Bapa, kami sudah bersiap di rumah kami masing-masing. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Bapa firman-Mu hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik coba disiapkan Alkitabnya ya, yang udah bisa baca jadi dibuka Alkitabnya, buat adik-adik yang belum bisa baca ikut mendengarkan juga. Nah kali ini firman Tuhan kita diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 dengan judulnya ikut serta menolong sesama. Oke, kita baca dulu natsnya ya. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Oke, Kakak Sela baca dari sini, adik-adik di rumah juga baca dari rumah. Dengan perikop, Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, adik-adik di rumah udah pernah dengar cerita tentang si Naaman ini nggak? Si Naaman ini jadi adalah seorang panglima Raja Aram. Jadi dia seorang panglima tentara dari Raja Aram. Dia itu panglima yang hebat, yang kuat, yang kalau perang pasti menang. Tapi suatu ketika dia kena penyakit kusta. Adik-adik di rumah tahu nggak penyakit kusta itu apa? Jadi penyakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat mengerikan. Bisa semua kulitnya itu korengan gitu. Adik-adik pernah korengan? Pernah ya? Kayak korengan ini kan cuma sedikit. Tapi kalau kusta itu korengannya seluruh badannya korengan. Sampai ke muka-mukanya juga korengan. Jadi kalau si Naaman ini dia kustanya sampai seluruh tubuhnya. Jadi kalau dia punya penyakit kusta, otomatis dia nggak bisa berperang, ya kan? Jadi dan si kusta ini, penyakit kusta ini bisa menyebabkan kematian. Jadi si Raja Aram ini tentu khawatir dong kalau panglimanya bisa mati karena penyakit kusta ini. Bisa meninggal karena penyakit kusta ini. Tapi tahu nggak si Raja Aram ini punya budak seorang perempuan kecil. Budaknya ini memberitahukan kepada si Naaman ini, panglima perang ini, kalau di Samaria ada bernama Nabi Elisa yang akan menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Ya, jadi si anak kecil ini yang dia menjadi budak, ya kalau budak itu kan selalu diperintah sama tuannya ya kan, budak tuh selalu disuruh-suruh sama tuannya gitu kan. Tapi si budak ini tetap mengasihi majikannya. Dia memberitahukan kalau ada nabi yang bisa menyembuhkan, ya kan, bisa menyembuhkan. Walaupun dia seorang budak, tapi dia mau memberitahukan kalau ada yang bisa menyembuhkan. Nah, kemudian si Naamannya pergi ke Elisa dan dia sembuh. Nah, Kakak Sela mau kasih firman Tuhan ini biar adik-adik di rumah gini, walaupun kita lemah, walaupun kita kecil, walaupun kita sedang susah, tapi kita harus mau menolong orang lain, tidak pandang bulu, siapapun kita bisa tolong. Apalagi di keadaan seperti sekarang ini, semuanya serba sulit, serba susah. Di pandemi seperti ini semuanya serba susah, semuanya kesusahan, semuanya banyak yang sakit, banyak yang nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Jadi kita harus saling membantu. Nah, Kakak Sela punya video singkat gimana sih caranya kita mau membantu sesama. Ditonton ya videonya.
melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Jaringanku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, dari video itu kalian bisa belajar kan, ternyata walaupun kita kecil, walaupun kita lemah, kita juga bisa menolong sesama. Jadi adik-adik di rumah harus diterapkan tuh, kita harus bisa menolong sesama. Oke, kakak tunggu ya, semuanya harus bisa menolong sesama. Ayat hafalan minggu depan diambil dari Galatia 6 ayat 2 ya. Ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2. Bunyinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu dia ayat hafalannya, dihafalkan dan divideokan, dikirimkan ke grup sekolah minggu GKP Bandar Lampung. Oke, kita mau berdoa, mau menutup firman Tuhan hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kami seperti budak dari Panglima Naman yang mau menolong walaupun ia juga kesusahan. Kami mau Bapa, walaupun kami lemah, walaupun kami susah, walaupun kami kecil, tapi kami mau menolong sesama kami, menolong yang ada di sekitar kami ya Bapa. Pimpin kami selalu Bapa, sertai kami selalu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kakak Sela. Dengan anak-anak sekolah minggu harus saling tolong-menolong. Kita harus saling tolong-menolong kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan pernah memilih-milih untuk menolong sesama. Jadi buat anak-anak, ingat firman Tuhan, kita harus saling tolong-menolong. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian Yesus berbesar.
firman Tuhan dan sekarang persembahan. Nah, buat anak-anak di rumah memberikan persembahan kepada Tuhan tidak boleh suam-suam buku dan tidak boleh pelit-pelit karena Tuhan akan marah kepada orang yang pelit. Karena itu kepada anak-anak dan orang tua kami mohon untuk merespon anak-anak untuk memberikan persembahannya. Persembahan boleh diberikan kepada penatua sektor atau guru-guru sekolah minggu atau boleh diserahkan langsung ke bendahara jemaat. Kami guru-guru sekolah minggu meminta kepada orang tua untuk mendukung pelayanan sekolah minggu agar kami dapat menjalankan pelayanan ini dengan baik. Kami mohon kepada orang tua dan anak-anak, jangan lupa memberikan persembahan. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Walaupun kita berakhir di minggu ini, tapi minggu depan kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau angkat lagu pujian. Yes, itulah satu-satunya. Tapi Kak Christine mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Kita akan lagu pujian. Yes, itulah satu-satunya. Kami juga berdoa Bapa buat persembahan yang Bapak kumpulkan tadi. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk mendukung setiap pelayanan sekolah minggu dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa pada minggu ini untuk adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau yang berkati mereka, Kau memberikan mereka selalu kesehatan dan sukacita, bahkan Tuhan yang selalu terus dampingi mereka dalam ibadah dan juga pembelajaran mereka Bapak, walaupun dalam kondisi online. Tuhan yang berikan mereka kepintaran dan kecerdasan supaya mereka bisa mengikuti setiap materi yang diberikan di setiap sekolah mereka masing-masing. Tuhan juga yang memberkati adik-adik kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan yang memberkati setiap obat maupun medis yang menangani, sehingga adik kami yang sakit boleh disembuhkan Bapak, dan boleh kembali bersukacita dan mengikuti ibadah di minggu depan. Begitu pula buat adik-adik kami yang saat ini sedang berulang tahun, Tuhan Kau tambahkan satu umur kepada mereka Tuhan, biarlah mereka boleh terus bersukacita dan bersyukur atas setiap nikmat dan kebahagiaan yang boleh mereka nikmati saat ini. Tuhan, kami membawa doa untuk kedua orang tua kami, orang tua yang di sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati sertai setiap pekerjaan mereka, dan memberikan mereka kesehatan, nikmat, bahkan kebijaksanaan untuk mendidik kami anak-anak, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat guru sekolah minggu, tim IT, Bapak yang baik, biar kami boleh terus giat melayani diri pada Tuhan. Pakai kami Bapak untuk bisa semakin memuliakan nama-Mu, biar nama Tuhan boleh semakin ditinggikan di setiap kegiatan kami, apapun yang kami lakukan. Tuhan yang sertai, baik dalam pekerjaan kami maupun dalam pendidikan kami.
Kami juga mau berdoa Bapak buat pelayanan di gereja ini, Tuhan yang berkati dari pendeta, majelis, bahkan seluruh yang ambil dalam kegiatan pelayanan di gereja ini. Pakai kami Bapak, biar Tuhan yang selalu berikan kami hati yang melayani, sehingga kami boleh memberikan pelayanan kami yang terbaik, yang kami miliki, yang kami punya Bapak untuk memuliakan nama-Mu. Biar gereja ini juga boleh menjadi sumber berkat, bukan hanya untuk jemaatnya saja, tetapi orang-orang di sekitar gereja ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa kami, kota kami yang saat ini kami tinggali. Tuhan, virus corona masih terus berada di bangsa dan kota kami, dan percaya Tuhan akan memberikan waktu yang indah bagi kami. Tuhan yang berikan kami terus daya tahan tubuh yang kuat, Bapak, imunitas yang kuat, sehingga setiap virus boleh kami lawan. Kami juga boleh terus menjaga prokes Bapak seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan juga yang berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang boleh selalu sertai mereka, memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin kami setiap warga negara di bangsa kami. Terima kasih Bapak yang baik. Sebelumnya kami adalah manusia dengan dosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat, agar kami layak disebut sebagai anak. Terima kasih Bapak yang baik. Mari sama-sama kita ucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, kita bertemu minggu depan. Guru-guru sekalian mengucapkan Shalom. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan Kenjo. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan Venita. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Terima kasih. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau oleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin.
Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu, ini Tapalan Claudia. Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian.